Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Teman-teman, setelah melakukan konfirmasi kesediaan, bukan berarti teman-teman santai dan menunggu informasi-informasi berikutnya ataupun notifikasi-notifikasi berikutnya melalui SIM PKB. Teman-teman sekalian, setelah teman-teman melakukan konfirmasi menyatakan ketersediaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan 2022, berarti secara otomatis teman-teman nanti akan ditetapkan menjadi peserta ya. Walaupun penetapan peserta masih akan dilakukan pada tanggal 12 Juli ya teman-teman. Kalau kita lihat pembagian jadwal di PPG dalam jabatan 2022 ini sebenarnya ada yang janggal ya. Janggal dalam artian begini, penjadwalan ini tidak secara runtut tanggalnya. Teman-teman bisa lihat di konfirmasi kesediaan itu adalah tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli ya, teman-teman ya. Kemudian penetapan peserta itu tanggal 12 Juli, lalu lapor diri adalah tanggal 13, 14 dan 15 Juli. Tetapi pembelajaran mandiri dilakukan tanggal 6 sampai dengan 15 Juli, yaitu dalam waktu 10 hari teman-teman. Nah, artinya sebelum teman-teman ditetapkan sebagai peserta di tanggal 12 Juli, teman-teman harus sudah melakukan pembelajaran mandiri. Artinya bisa melakukan pembelajaran mandiri lebih awal ya. Dengan kata lain, seandainya teman-teman sudah melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan, maka secara otomatis teman-teman sebenarnya sudah ditetapkan sebagai peserta. Walaupun nanti informasi resminya ada tanggal 12 Juli. Sehingga dalam hal ini teman-teman yang harus lakukan pertama kali adalah ketika teman-teman sudah melakukan kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan adalah melakukan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri yang dilakukan ini seperti apa? Nah, teman-teman sering-sering untuk melakukan cek ya di akun SIM PKB masing-masing. Seandainya di dalam akun SIM PKB teman-teman sudah muncul lembar ataupun materi pembelajaran mandiri seperti ini yang bisa di-download oleh teman-teman ya. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah segera mengunduh materi pembelajaran mandiri ini dan kemudian dilakukan pelajaran mandiri oleh teman-teman semuanya ya. Lakukan unduh dan segera lakukan pembelajaran mandiri. Kenapa? Karena nanti pembelajaran mandiri itu akan selesai tanggal 15 Juli dan tanggal 15 Juli ini harus teman-teman lakukan upload atau pengiriman tugas ya dari pembelajaran mandiri itu sendiri. Di samping itu, di tanggal 13, 14 dan 15 Juli yang hanya waktunya 3 hari teman-teman harus lapor diri. Sehingga selain melakukan pembelajaran mandiri, teman-teman harus segera siapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan lapor diri. Bagaimana teman-teman mengetahui berkas apa saja yang disiapkan untuk ketika melakukan lapor diri? Teman-teman segera untuk melakukan pengecekan di LPTK teman-teman yang tercantum ya di dalam konfirmasi kesediaan itu. Misalkan teman-teman setelah melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan, kemudian teman-teman ditetapkan menjadi peserta PPG di Universitas Patimura misalnya, maka teman-teman segera kunjungi websitenya ppg.fkip.unpati.ac.id ya. Begitu juga ketika teman-teman ditetapkan menjadi peserta PPG untuk kampus lain, maka segera kunjungi websitenya. Maka di situ ada informasi tentang lapor diri PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Patimura tahun 2022. Universitas apa lagi misalnya di website masing-masing ya. Nah, di sini akan diberitahukan mengenai apa saja yang harus teman-teman lakukan. Nah, misalkan di Universitas Patimura, di sini diinformasikan bahwa teman-teman setelah melakukan kesediaan konfirmasi PPG dalam jabatan 2022, teman-teman harus melakukan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri dilakukan tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Juli 2022. Bapak dan Ibu silakan mendownload materi pembelajaran mandiri pada akun SIM PKB masing-masing, yaitu ketika muncul materi pembelajaran mandiri ya. Ketika di akun SIM PKB teman-teman sudah muncul ini, segera lakukan download. Jangan tunggu lama-lama, segera lakukan itu dan dilihat ya bahwa teman-teman di materi pembelajaran mandiri ini terdapat 6 modul profesional dan 4 modul pedagogik. Dan ini harus diselesaikan. Kalau di Universitas Patimura harus dikumpulkan lembar kerjanya itu tanggal 19 Juli 2022.
Ketika teman-teman tidak melakukan pengumpulan lembar kerja, maka tidak dapat melanjutkan perkuliahan PPG dalam jabatan. Nah, ini yang menjadi catatan teman-teman ya. Jadi setelah konfirmasi kesediaan, bukan berarti teman-teman harus bersantai, segera menyiapkan berbagai kemungkinan keperluan berkas yang disiapkan dan juga belajar mandiri. Nah, untuk lapor diri teman-teman, lapor diri dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 Juli. Untuk Universitas Patimura sudah disiapkan form lapor diri. Ini kita bisa klik formnya seperti apa. Berbasis Google Form ya ini. Dan belum aktif, nanti aktif adalah tanggal 13 sampai 15 Juli. Tetapi di sini ada informasi, teman-teman silakan bergabung ke grup resmi PPG LPTK Universitas Patimura. Tinggal teman-teman silakan bergabung. Dan begitu juga dengan mungkin kampus lain ya, dengan prosedur yang mungkin hampir sama ataupun sedikit berbeda, tetapi ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Nah, persyaratan lapor diri PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Patimura tahun 2022 pertama adalah scan form A1. Form A1 ini bisa teman-teman dapatkan dalam bentuk PDF melalui SIM PKB. Jadi nanti akan muncul di SIM PKB masing-masing Bapak dan Ibu. Apabila belum muncul, tunggu saja, Bapak dan Ibu bisa menyiapkan berkas yang lain. Dan ketentuan penamaan itu tergantung daripada kampus masing-masing. Seperti Universitas Patimura ini meminta untuk penamaan, misalkan untuk form A1 itu penamaannya form A1 kemudian nama teman-teman. Kemudian ada scan fakta integritas. Fakta integritas juga bisa didapatkan di akun SIM PKB. Bapak dan Ibu silakan cek. Bila belum muncul berarti tinggalkan dulu, Bapak dan Ibu siapkan berkas yang lain. Penamaan juga mengikuti apa yang diperintahkan. Universitas Patimura memerintahkan untuk fakta integritas spasi nama peserta. Dan selanjutnya seperti itu. Sebagai contoh, yang ketiga ada scan ijazah S1. Bapak dan Ibu pastikan sudah punya scan ijazah S1 berwarna. Jadi yang di-scan ada ijazah S1 murni yang asli ya. Scan transkrip nilai S1 juga asli. Scan kartu identitas KTP asli, jangan hitam putih Bapak dan Ibu. Kemudian scan NPWP. Kemudian pas foto berlatar merah. Mengenai pas foto, masing-masing LPTK memiliki ketentuan masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu ikuti. Beberapa kampus mensyaratkan Bapak dan Ibu menggunakan jas, ada yang juga kemudian berkemeja putih, dasinya ada yang menentukan warna putih, kalau ini menentukan warna merah. Jadi ikuti apa yang diperintahkan oleh LPTK. Bapak dan Ibu segera cek LPTK masing-masing. Kemudian scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Kemudian surat izin dari kepala sekolah. Nah, terkait dengan surat izin kepala sekolah, karena Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran PPG dalam jabatan, kemungkinan besarnya, bukan kemungkinan besar ya, bahwa PPG dalam jabatan 2022 seluruhnya itu dilaksanakan secara full daring. Artinya Bapak dan Ibu di sini sebenarnya apakah harus tetap mengajar di sekolah ataukah dibebas tugaskan? Itu sekali lagi tergantung daripada kebijakan pimpinan Bapak dan Ibu ya, kepala sekolah. Apakah masih dibebankan tugas mengajar ataukah tidak. Kemudian terkait dengan hal-hal lain, ketika Bapak dan Ibu dibebas tugaskan, misalkan untuk sekolah swasta, apakah masih menerima honorer atau tidak dan sebagainya, adalah betul-betul tergantung daripada pimpinan dan unit sekolah Bapak dan Ibu. Tidak ada ketentuan apapun dari Direktorat PPG ataupun LPTK yang menentukan apakah tetap menerima gaji dan sebagainya. Tetapi untuk misalkan pegawai negeri sipil ataupun ASN itu juga tentunya adalah kebijakan daripada dinas masing-masing. Kemudian scan SKCK ya, ini juga dari kepolisian setempat. Nah, terkait dengan scan SKCK, kemudian surat keterangan sehat dan juga bebas nafsa, itu keperluannya adalah mengikuti PPG ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi sekali lagi bahwa LPTK masing-masing mempunyai kebijakan. Di tahun 2021 lalu misalnya untuk salah satu LPTK itu tidak memerintahkan SKCK surat keterangan sehat dan nafsa, tapi cukup melalui surat pernyataan yang ditandatangani sendiri, kemudian di atas materai bahwa dirinya sehat. Nah, tapi sekali lagi itu tergantung LPTK. Bapak dan Ibu silakan cek LPTK masing-masing. Kemudian yang 13 SK pengangkatan, scan SK pengangkatan dan seterusnya, ada scan akte kelahiran dan seterusnya.
Bapak dan Ibu diminta untuk bergabung di grup WhatsApp masing-masing. Ini contoh dari Universitas Patimura. Seperti itu Bapak dan Ibu, informasi sementara dari kami terkait Bapak dan Ibu yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa yang harus dilakukan segera? Pertama adalah melakukan pembelajaran mandiri. Ketika sudah muncul notifikasi unduh modul pembelajaran mandiri di SIM PKB masing-masing, silakan Bapak dan Ibu unduh. Kemudian yang kedua, mempersiapkan untuk memberkaskan lapor diri. Itu yang paling penting, meskipun penetapan peserta PPG dalam jabatan secara resmi baru akan muncul tanggal 12 Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu bisa segera melakukan dari sekarang karena Bapak dan Ibu melakukan kesiapan mengikuti PPG, ingat, sebagai peserta utama. Nah, bagaimana dengan peserta cadangan dan sudah melakukan konfirmasi? Bapak dan Ibu yang tercantum sebagai peserta cadangan tetapi sudah melakukan konfirmasi kesediaan, pantau terus SIM PKB masing-masing untuk memastikan apakah Bapak dan Ibu berubah menjadi peserta utama. Ketika Bapak dan Ibu tanggal 10 misalkan berubah menjadi peserta utama, maka segera lakukan hal yang sama. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.